penduduknya, apakah masih ada sampah atau tidak? Aman Bu. Aman Bu, pasti semuanya sih. Apakah kelas ini kemarin sudah tiket? Sudah Bu. Kelas aja dong Bu. Papan tulisnya tidak dibersihkan? Lupa Bu. Nah, besok kalau tiket, kalau papan tulisnya dibersihkan ya. Baik tiket. Nah, sambil temannya membersihkan papan tulis, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Siap, berat. Sebelum belajar berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Widyawati, hadir Bu. Tadi Ramadana, Hadir Bu. Fauzia Rahmi, hadir Bu. Elka Fajriati, Hadir Bu. Marwah, Meli Putri, Yang paling rajin Bu. baik, berarti hari ini kita hadir semua. Terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini pelajaran kita adalah ekonomi, di mana materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, pada kita yaitu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Di mana indikator yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama itu mengenai pengertian. Yang kedua yaitu manfaat dari kerjasama ekonomi. Yang ketiga yaitu tujuannya. Dan yang terakhir itu ada lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang pertama itu pengertian. Sebelum kita masuk ke pengertian, pertama di sini apakah dari adik-adik sekalian ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Ada. Nah, rata-rata di sini orang tuanya bekerja sebagai petani. Nah, coba Meli Putri, orang tuanya bekerja sebagai petani itu menghasilkan apa? Menghasilkan padi. Nah, padi. Di mana di lingkungan kita biasanya itu para petani menghasilkan padi, kopi, ada karet. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan, di sini Ibu ada beberapa fakta. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Yang selanjutnya itu merupakan negara terbesar kedua penghasil karet, dan yang ketiga yaitu negara penghasil beras terbanyak ketiga di dunia. Nah, Indonesia merupakan penghasil terbanyak dari beras, kopi, karet. Nah, menurut adik-adik sekalian, apakah mungkin dari beras, kopi, karet ini hanya dikonsumsi sendiri oleh Indonesia? Tidak. Nah, biasanya hasil dari pertanian ini akan diapakan? Diekspor ke luar negeri. Sekali. Biasanya hasil pertanian ini akan diekspor, di mana akan diekspor ke negara-negara yang tidak mampu menghasilkan seperti hasil pertanian ini. Dan sekarang Ibu tanya juga, apakah di sini menurut adik-adik sekalian Indonesia sudah pernah menghasilkan alat-alat elektronik? Sudah. Nah, sudah. Tapi apakah adik-adik sekalian di sini memiliki handphone, gadget? Punya. Nah, handphone atau gadgetnya itu berasal dari mana? Cina. Nah, dari luar negeri, bukan hasil dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih banyak lebih mengimpor barang-barang elektronik ke dalam negeri. Nah, di sini kita dapat menarik pengertian dari kerjasama ekonomi internasional, di mana kerjasama ekonomi internasional ini negara-negara bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya dan mengekspor yang berlebih di negaranya ke negara lain. Nah, itulah pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Di sini sebenarnya Ibu ingin kita belajar pakai Infocus, cuman karena Infocusnya dipinjam oleh guru lain, jadi kita menggunakan laptop saja.
elektronik dan mengekspor hasil pertanian. Yang kedua itu memperluas pasar hasil produksi. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa jika kita menjual barang kita ke luar negeri, tentu saja pasar menjadi lebih luas. Yang ketiga itu mendorong peningkatan produksi, di mana jika permintaan dari negara lain semakin meningkat, maka Indonesia juga akan lebih meningkatkan produksinya. Contohnya negara Jepang membutuhkan lebih banyak beras, maka akan lebih banyak beras dibutuhkan terhadap petani, dan petani pun akan menjadi lebih untung. Dan yang selanjutnya itu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dengan banyaknya permintaan dari negara lain, tentu saja lapangan pekerjaan akan semakin luas. Dan yang kelima itu menambah devisa negara, di mana dengan dilakukannya ekspor dan impor, tentu saja pemasukan terhadap negara menjadi lebih bertambah. Nah, selanjutnya itu mendistribusikan manfaat sumber daya. Lalu yang selanjutnya itu memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Nah, jadi tujuan yang paling utama dari kerjasama ekonomi ini itu memperluas dan mempererat persahabatan antar negara. Contohnya di sini Indonesia mengekspor pertaniannya ke Jepang, dan Jepang mengimporkan barang-barang elektronik. Yang selanjutnya itu mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara, dan yang terakhir itu meningkatkan ekonomi dari masing-masing negara. Nah, di sini apakah adik-adik ada yang mengetahui kenapa sih kita harus melakukan kerjasama ekonomi internasional? Ada yang tahu? Yang pertama, untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang terakhir, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Nah, kita sekali tadi sudah belajar sebelumnya sebelum masuk ke kelas ini. Nah, bagi adik-adik yang lain silahkan mengikuti tadi supaya lebih aktif di kelas ini. Nah, betul sekali. Maka dapat kita simpulkan dari yang disampaikan tadi sebenarnya faktor yang menyebabkan kerjasama ekonomi internasional itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama, ada kerjasama yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan seperti yang tadi, adanya perbedaan hasil pertanian, hasil teknologi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu kerjasama yang diakibatkan karena terdapatnya kesamaan-kesamaan. Contohnya di sini Indonesia lebih banyak memiliki kesamaan dengan Malaysia, maka adanya kerjasama. Contohnya seperti mengekspor batik ke Malaysia. Lalu ada juga karena kesamaan ideologi, kesamaan agama. Nah, contohnya di sini seperti kita ingin menunaikan ibadah haji, maka kita akan hajinya ke Arab, bukan begitu? Ya. Nah, di sini selanjutnya itu ada macam-macam kerjasama dari ekonomi internasional. Bentuk-bentuknya itu ada 4. Yang pertama itu kerjasama bilateral, dan yang kedua itu ada kerja ekonomi multilateral. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, di mana kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama ini hanya melibatkan antara dua negara. Contohnya di sini antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia, dan yang lainnya. Pokoknya hanya antara dua negara. Dan yang selanjutnya itu ada kerjasama ekonomi multilateral, di mana kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya di sini ASEAN, di mana ASEAN itu melibatkan lebih dari dua negara untuk bekerja sama. Nah, di kerjasama
kedua, yang pertama itu ada kerjasama ekonomi regional, di mana kerjasama ekonomi regional ini adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan negara-negara dengan jarak geografis atau dengan suatu kawasan yang sama. Yang kedua itu kerjasama ekonomi internasional, itu adanya kerjasama antara negara-negara. Namun di sini tidak memperdulikan batasan ataupun kawasan dari negara tersebut. Contohnya di sini antara ASEAN bekerjasama dengan Eropa. Nah, itulah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang ada. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan ada 4 bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Siapa yang bisa mengulangi apa yang telah Ibu sampaikan? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan kembali bentuk-bentuk kerjasama ekonomi? Ada 4. Ayo, siapa yang bisa? Saya dulu. Ya, kepada Elga dipersilakan. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral, jadi kerjasama yang melibatkan dua negara, contohnya Indonesia Malaysia, Indonesia Inggris, dan lain sebagainya. Terusnya ada kerjasama ekonomi multilateral, yang mana kerjasama ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas regional atau wilayah manapun. Contohnya kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi regional, yang mana kerjasama ekonomi ini di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu, contohnya ASEAN untuk negara Asia, terus Uni Eropa untuk benua Eropa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional, contohnya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN maupun yang lainnya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Elga. Bagus sekali Elga. Jadi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi itu ada 4. Ada bilateral, ada yang kedua itu multilateral, ada kerjasama ekonomi regional, dan yang terakhir itu ada kerjasama antar atau interregional. Nah, kita sudah membahas bentuk-bentuknya. Sekarang kita tinggal membahas lembaga-lembaga dari kerjasama ekonomi ini. Nah, di sini ada banyak sekali lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contohnya seperti ada ASEAN, ada ILO, ada OPEC, IMF, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi lembaga ini, Ibu akan membagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikannya. Nah, untuk kelompoknya, apakah di kelas ini sudah ada kelompoknya? Sudah? Silakan bagi ke dalam 2 kelompok. Nah, dari modul, kita kan punya modul. Nah, dari modul tersebut terdapat 20 lembaga kerjasama ekonomi internasional. Silakan untuk kelompok 1 itu membahas dari 1 sampai 10, dan untuk kelompok 2 lanjutannya itu dari 12 sampai 20. Ibu akan berikan waktu sekitar 40 menit untuk mendiskusikannya. Nah, di sini walaupun bekerjanya secara berkelompok, tapi tidak ada yang hanya menjadi tim sorak. Ada yang tahu apa itu tim sorak? Ada. Nah, jangan hanya menjadi supporter yang hanya mengerjakan satu orang. Jadi di sini semuanya harus berdiskusi. Nah, silakan didiskusikan dari sekarang. Ini gimana? Sudah selesai? Belum. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Ya, Bu. Oke. Ini bagaimana? Bu. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan ya. Iya, Bu. Malas, Bu. Di sini memang kita berdiskusi, tapi poinnya tetap poin pribadi ya. Oke, Bu.
Ada deh, Bu. Widya. PAW. Wih. Ada yang membaca. Ayo, Salah satu yang ada. Nggak ada, Bu. Kalian malah kalau tidak ada maju, kita tidak akan selesaikan pembelajaran hari ini. Nanti nilai kamu kosong gitu ya. Langsung kasih E aja, Bu. Besok Ayo, ada ayo, baik, karena kelompok 1 belum siap, silakan kepada kelompok 2 maju terlebih dahulu. Elga. Apa, siapa? Elga. Yang mana? Puji. Pada Elga, silakan. ASEAN bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada ASEAN atau Association of Asian Nation, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan diantaranya itu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di negara Asia Tenggara sendiri itu. Yang kedua itu ada IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Nah, ini dibangun dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penerapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, dan lainnya. Terus yang ketiga dari IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development atau World Bank atau Bank Dunia. Nah, didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya. Yang keempat ada WTO atau World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Yang kelima ada IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. Nah, kerjasama ini bertujuan bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Terus yang keenam ada IDA atau International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. Nah, kerjasama ini dibangun dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara yang sedang berkembang dan juga memberikan pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. Yang ketujuh ada UNCTAD atau Konferensi PEB tentang perdagangan dan pembangunan. UNCTAD ini didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain sebagainya. Terus yang kedelapan ada ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. Nah, ILO ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan menyusun hukum perburuan. Terus yang kesembilan ada UNDP atau Program Pengembangan PBB. UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi. Terus yang ke-10 ada UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. UNIDO didirikan dengan tujuan untuk pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri, dan masih ada lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Elga, perwakilan dari kelompok 2 yang telah menjelaskan 10 lembaga kerjasama ekonomi. Nah, selanjutnya kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu pertama APO didirikan pada tahun 1961 dengan maksud untuk meningkatkan peranan produktivitas dan perkembangan ekonomi. 2. Untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Yang kedua yaitu ADB atau Bank Pembangunan Asia. Tujuannya didirikan ABD adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga ada OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan yaitu menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, menjaga kestabilan harga minyak,
negara-negara Asia Pasifik atau Selatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Selanjutnya, AFTA atau kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Selanjutnya ada NAFTA atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara, didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Selanjutnya WTO atau yang biasa disebut Putaran Uruguay, merupakan organisasi perdagangan dunia didirikan tahun 1947 dan bermarkas di Havana yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995. Selanjutnya ada G7, yaitu merupakan gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970. G7 adalah 7 negara industri yang memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang. Selanjutnya ada IDB atau Bank Pembangunan Islam, didirikan pada tanggal 23 April 1975 dengan tugas utama untuk membantu negara-negara anggota, yaitu negara-negara Islam dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada ASEAN, yaitu merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas dan kemakmuran yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan, melihat liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitas di antara negara anggota. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi pada waktunya dari kelompok 1. Nah, bagus sekali hasil dari diskusi kelompoknya, di mana masing-masing kelompok sudah menjelaskan dari 20 lembaga kerjasama ekonomi. Nah, lembaga kerjasama ekonomi ini untuk adik-adik tidak perlu dihafal seluruhnya, cukup dipahami dan diingat bagi yang lebih penting seperti ASEAN, IMF, dan WTO ini akan masuk ke dalam ujian. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian, manfaat, dan tujuan dan juga lembaga. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, kepada Medi, dipersilahkan. Selain ada manfaat, tentunya ada dampak atau kerugian yang ditimbulkan tidak dari kerjasama ekonomi internasional ini. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Medi. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, tadi kita sudah membahas ada banyak sekali manfaatnya. Nah, apakah ada dampak negatifnya? Tentu saja ada. Nah, contohnya di sini adik-adik menggunakan gadget dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Di mana tentu saja kita lebih memajukan luar negeri daripada negara sendiri. Padahal produk di negara sendiri juga bagus. Tapi apakah adik-adik bersedia memakai produk dari negara sendiri? Tentu saja lebih berat hati menggunakannya karena produk dari luar negeri itu lebih menarik di mata adik-adik sekalian. Nah, itu merupakan salah satu kerugian dari atau dampak negatifnya dari kerjasama ekonomi ini, di mana terjadinya ketidakseimbangan ekonomi itu sendiri. Nah, itulah dampak negatifnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, baiklah, jika tidak, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi internasional, merupakan kerjasama antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya atau mencukupi kebutuhannya dan mengekspor kelebihan dari negara tersebut. Lalu ada manfaatnya seperti menunjang ke ekonomi, menunjang kerjasama, persahabatan antar negara, dan meningkatkan devisa negara. Lalu juga ada tujuannya. Tujuan dari kerjasama ekonomi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan antara negara, menambah devisa, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, lalu mempercepat pembangunan ekonomi dunia dan meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Dan yang terakhir itu tadi kita membahas lembaga kerjasama ekonomi, tadi juga sudah didiskusikan. Ada 20 lembaga.
IDA, UNTAD, ILO, UNDP, dan lain sebagainya. Nah, silahkan untuk materi ini dibaca lagi dan dipahami lagi. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu juga sudah di sini sudah mempersiapkan latihan untuk menguji pemahamannya. Silakan nanti ini dikerjakan di rumah di modulnya. Di modulnya itu ada halaman 70. Silakan dikerjakan. Itu ada soal objektif dan soal uraian. Silakan dikumpulkan minggu depan. Pelajaran